Paulus melampaui yang aku bayangkan. Kita akan belajar firman, mari kita buka sama-sama kitab Paulus pasal 16. Gak ada kitab Paulus, kitab Kisah Para Rasul ya. Kitab Kisah Para Rasul pasal yang ke-16 ayat 5. Ayat 4 sampai 15. Nanti saya telusuri ayat per ayat. Nanti berhenti di mana, tolong ingatkan saya kalau saya lupa. Judulnya, tema khotbah saya di ibadah sekarang ini adalah melampaui yang aku bayangkan. Jangan coba masukkan Yesus ke akal, sekalipun Yesus ajari kita hikmat atau akal sehat. Akal budi, ku cinta kau. Akal budi, ku cinta kau. Kita harus mengasihi Tuhan bukan hanya dengan roh, dalam kebenaran, mengasihi Tuhan dengan segenap hati, jiwa, tapi juga harus mengasihi Tuhan dengan akal budi dan kekuatan kita. Mencintai Tuhan itu gak boleh berdasar emosi atau feeling saja, tapi harus disengaja. Meskipun demikian, Tuhan mau dirumuskan, tetap gak bisa masuk ke akal budi kita seluruh. Karena otak kita itu cuma segenggam tangan. Mana bisa kita mengerti Sang Pencipta alam semesta. Makanya itu kalau kita mau hidup dalam tuntunan Tuhan, kita harus belajar dituntun Tuhan dalam perkara yang kita sudah tahu dan perkara yang kita belum tahu. Ikut Yesus itu suka duka, kaya miskin, sakit sehat. Waktu kita gak mengerti, Tuhan ku percaya rencanamu indah, walau saat ini tak ku mengerti, tetap percaya rencananya indah. Hubungan dengan Tuhan itu gak sebatas pengalaman hidup kita. Hubungan dengan Tuhan itu sampai mati. Di perkara-perkara yang biasa buat kita dan situasi yang luar biasa, kita juga harus setia sama Tuhan Yesus. Kita akan belajar dari Paulus, gimana dia menemukan perlahan-lahan kehendak Allah. Mencari kehendak Tuhan itu gak ada orang yang tahu persis 100% karena kita masih melihat samar-samar di kaca. Orang imannya paling sempurna di dunia ini tetap gak sempurna. Gak ada yang melihat Tuhan wajah ke wajah. Kita semua itu hidup oleh iman. Orang benar akan hidup oleh imannya. Jadi kita semua harus belajar. Mari kita sekarang menyelidiki Paulus bagaimana dia mengenali kehendak Tuhan perlahan-lahan. Mari kita lihat ayat 4. Paulus menyeberang ke Makedonia. Dalam perjalanan keliling dari kota ke kota, Paulus dan Silas menyampaikan keputusan-keputusan yang diambil para rasul dan para penatua di Yerusalem dengan pesan supaya jemaat-jemaat menurutinya. Demikianlah jemaat-jemaat diteguhkan dalam iman dan makin lama makin bertambah besar jumlahnya. Berhenti di sana ayat 4 dan ayat 5. Perjalanan misionaris Paulus mungkin gak relevan buat kita semuanya. Karena kita mungkin tidak mendapatkan panggilan yang sama, pergi keliling negara dan benua, lalu membawa Injil. Tapi Yesus berkata dia adalah jalan, berarti perjalanan Paulus sama Yesus adalah perjalanan kita dengan Tuhan. Cuman kalau Paulus kan pergi ke negara-negara, manca benua ceritanya. Tapi kalau kita ini kan perjalanan kehidupan. Jadi kalau kita baca Alkitab Kisah Para Rasul contohnya, jangan merasa ini untuk pendeta. Setiap ayat ini untuk jemaat. Wah, aku gak relevan. Kalau Paulus ini gak terlalu berbicara, wong dia itu perginya ke negara-negara sedangkan pekerjaanku tetap. Aku ini pomah di kota. Tetap sama. Perjalanan adalah perjalanan. A journey is still a journey. Our life is a journey with God. Kehidupan kita adalah sebuah perjalanan dengan Tuhan untuk menemukan kehendak Allah. A journey with God to find His will. To discover His plan. Untuk kita mengerti rencananya. Jadi kalau kita baca Alkitab, ini semua relevan. Jadi waktu saya baca tentang Paulus, relevan untuk hidup saya, relevan juga untuk ministry saya. Karena pelayanan saya juga dibawa Tuhan kemana-mana. Tapi saya percaya ayat ini juga berbicara tentang Anda. Mari kita lihat dalam perjalanan Paulus, missionary journey atau perjalanan misionarisnya. Paulus itu ternyata
juga menemukan kehendak Allah itu perlahan-lahan. Dia harus belajar juga dan belajar juga dari tanda kutip kesalahan. Dia juga sama seperti kita. Kadang-kadang kita itu merasa, jadi pendeta enak ya, deket sama Tuhan. Nggak ada, semua kita juga harus belajar dari kesalahan. Mari kita sekarang mengerti dulu bagaimana caranya kita itu mengalami tuntunan Allah. Ayat 4, dalam perjalanan keliling dari kota ke kota. Ke kota mana? Paulus harus tanya Tuhan. Anak muda, jodohnya siapa? Harus tanya sama Roh Kudus. Kerjaanku, kerja apa? Setelah menemukan pekerjaan, mendapat permasalahan, mendapatkan tantangan, tetap harus dengar-dengaran dengan Tuhan. Menikah sama suami dan istri, masalah setiap pasangan berbeda-beda. Karakternya pun tak sama. Gak semua wanita, sekalipun mereka adalah kaum Hawa, tapi gak semua perempuan itu tipenya sama. Gak semua laki-laki juga. Setiap keluarga punya kondisinya sendiri-sendiri. Seperti Paulus jalan keliling dari kota ke kota. Dia perlu dengar-dengaran dengan Tuhan. Dia minta tuntunan. Dan dia belajar untuk membaca tanda. Kita juga sama dalam kehidupan kita sehari-hari. Kita mengarungi kehidupan ini ingin menemukan kehendak Allah. Bagaimana caranya kita menemukan kehendak Tuhan? Kita lihat lagi dalam perjalanan keliling dari kota ke kota, Paulus dan Silas menyampaikan keputusan-keputusan yang diambil para rasul dan para penatua di Yerusalem dengan pesan supaya jemaat-jemaat menurutinya. Ayat 4, sekalipun banyak tuntunan Tuhan itu melampaui pikiran, banyak rencana Tuhan di depan itu sifatnya misterius. Siapa di sini tahu hari esoknya? Paling-paling kita hanya bisa membuat perencanaan. Faktor X, lebih tepatnya faktor G, faktor God, faktor Tuhan itu nggak bisa kita tebak. Tapi saya melihat kita nggak usah menunggu Roh Kudus kasih tanda baru. Kita nggak usah menunggu Tuhan memberi kita tuntunan yang spesial. Kita harus belajar setia dalam perkara kecil, perkara sederhana, dan perkara yang sudah kita ketahui. Jangan kita berkanjang. Jangan kita berkanjang pada penglihatan-penglihatan. Banyak anak Tuhan itu menanti-nantikan nubuatan. Senangnya kalau dinubuatkan. Senangnya kalau didoakan lalu aku dapat sesuatu, demikian firman Tuhan. Loh ya, saya juga senang. Tapi kita gak usah nunggu itu untuk taat sekarang sama Tuhan. Selalu tuntunan Tuhan dimulai dengan perkara yang sudah kita ketahui. Paulus dan Silas waktu pergi ke kota-kota, dia gak ngawang. Dia gak ngeflow dengan Tuhan. Berapa banyak orang Kristen kepingin bisa ngeflow dengan Roh Kudus. Jangan dulu, belajar dulu untuk berjalan dengan Roh Kudus. If you can walk with the Holy Spirit, it's easy to flow with the Holy Spirit. Tapi kalau orang bisa flow dengan Holy Spirit, tapi kalau dia tidak terlatih untuk berjalan dengan Roh Kudus, nanti setelah pelayanan dia jatuh dalam dosa. Kuncinya itu bukan flowing atau mengalir dengan Roh Kudus. Kuncinya itu walking in the Spirit, berjalan dengan Roh. Dan jangan menuruti keinginan daging. Selalu mulai tuntunan Tuhan di dalam kehidupan orang percaya bukan dimulai dengan sesuatu yang besar, sesuatu yang supranatural. Tuhan itu memulai, tuntunan Tuhan dalam hidup kita itu selalu dimulai dengan perkara-perkara yang kita sudah ketahui dulu. Kalau kita gak setia dengan perkara-perkara yang sudah kita ketahui, kita juga gak akan setia sama Tuhan nanti waktu kita dituntun ke perkara-perkara baru. Kita harus belajar taat sama Tuhan itu letterlek kata orang-orang Belanda. Yaitu belajar untuk taat sama Tuhan literally. Gak usah cari firman istimewa lewat mulut Nabi. Kejadian sampai Wahyu ini cukup materi untuk Anda taati. Makanya itu di ayat ini, lihat ya job deskripsinya Paulus dan Barnabas. Meskipun dalam perjalanannya, di biografi mereka, kisah para rasul mencatat cerita pelayanan mereka. Banyak sekali perkara tidak terduga. Lalu Paulus di mana ada orang mendengarkan dia digerakkan oleh karunia iman. Dia berkata, si lumpuh, berdirilah langsung berjalan. Di tempat mana nanti dia menghadapi tantangan yang dia gak duga. Rencananya datang untuk membayar nasar ke bait suci. Malah habis itu huru hara. Dari sana langsung dia ditangkap lalu dibawa. Gak pernah sangka ternyata dia toh akan ke Roma. Memang niat hatinya, tapi cara dia ke sana ternyata adalah dengan dibelenggu
menjadi tawanan dulu. Life is full of surprises. Surprise terbesar di hidup ini bukan surprise happy birthday to you. Hidup itu penuh dengan kejutan. Makanya saya suka kalau setiap hari itu saya berdoa bahasa roh. Bahasa roh itu bukan untuk sok-sokan. Di dalam gereja kita juga ada porsinya berbahasa roh itu. Waktu kita menyembah Tuhan dalam Roh Kudus itu didempetkan dekat sekali dengan penyampaian firman. Karena waktu kita berdoa seperti itu, kita ungkapkan rahasia hati kita kepada Yesus. Itu adalah klimaks penyembahan di setiap ibadah. Orang berkata mau bahasa roh di rumah aja, gak usah di gereja. Gereja ada tempat, ada porsinya. Lain cerita kalau pengumumannya pakai bahasa lidah, nah itu salah. Orang berbahasa roh itu untuk berdoa. Gereja adalah rumah doa. Ada tempatnya, kecuali kalau bahasa roh itu stand alone. Isinya ibadah itu bahasa roh doang. Lalu gak ada penjelasan firman. Orang bingung gak dibangun apa-apa. Orang baru datang kira kita gila. Makanya bahasa roh itu di dalam konteks bukan pengumuman, announcement gereja. Bukan greeting di depan, tetapi di dalam penyembahan. Kalau ada orang berbahasa roh itu tadi menyembah, kalau Anda belum menerimanya, berbahagialah untuk mereka. Kita juga bisa menyembah dengan akal budi kita. Tapi mereka diberi karunia lebih gitu loh. Dan jangan merasa bahasa roh kok di sini. Jangan GR dulu, dia tidak ngomong sama dirimu. Dia ngomong sama Tuhan. Tidakkah setiap jemaat punya hak atau berhak, setiap ibadah itu punya ada satu porsi. Nggak ngikuti WL-nya lagi atau worship leader-nya. Setiap orang itu langsung terhubung dengan Kristus. Bukan karena lagu, ciptaan, gubahan siapa, bahkan yang pakai royalti. Bahasa roh juga mulai bunyi lagi ketika kita masuk ministry time. Setelah firman, kita mendoakan. Gimana saya bisa doakan orang sebelahnya? Bahkan kalau itu adalah keluarga Anda pun Anda tidak tahu rahasia hatinya. Bahasa roh di gereja kita ditempatkan di posisi-posisi menyembah dan berdoa. Posisi menyembah dan berdoa. Dan saya suka berbahasa roh tiap hari. Karena waktu saya berdoa dalam bahasa roh, saya mempersiapkan diri untuk tuntunan-tuntunan Tuhan yang saya belum ketahui. Tuntunan perlahan-lahan, hari per hari, jam per jam. Saya suka sekali berdoa di dalam bahasa roh. Secara pribadi, selain di samping kalau di gereja ada porsi, ada tempatnya, ada bahasa roh di gereja kita itu pada tempatnya. Misalnya tadi salah satu ibadah, saya masih memberikan sebuah tantangan. Gak apa-apa sih orang masih belajar, tiba-tiba ada bahasa roh keras di sana, seperti saingan saya bicara, di situ juga bicara. Akhirnya dengan sopan saya bilang tolong tenang. Tapi nanti ketika kita mulai doa, setelah firman saya berkata ayo semuanya doakan orang-orang yang meresponi altar call tadi, meskipun altar call-nya tidak maju, tapi di kursi. Kita berbahasa roh, jangankan cuma satu, itulah waktunya jangan tenang, semua kita berbahasa lidah yang sudah bisa. Gereja itu ada porsinya, tempatnya. Dan kalau di rumah saya suka berbahasa roh sendiri. Saya berdoa. Karena bahasa roh itu adalah sebuah jenis doa yang kita bisa doakan sesuatu yang bahkan otak kita belum bisa nangkap. Nggak bisa nangkap. Otak kita nggak bisa nangkap. Anda hanya bisa doakan perencanaan. Ada rencana, ada doa. Tapi Anda tidak bisa doakan kejadian. Itu hanya roh Anda yang tidak dibatasi dengan waktu. Roh Anda yang tidak dibatasi dengan pengetahuan. Nah, ini saya suka berbahasa roh karena itu mempersiapkan saya untuk the unknown. Perkara-perkara yang belum saya ketahui. Tapi tuntunan Tuhan tidak dimulai dengan sesuatu yang kita tidak ketahui. Tuntunan Tuhan itu selalu bermula dari sesuatu yang kita sudah ketahui. Makanya itu Paulus dan Silas akan menghadapi setan lah. Ketemu sama orang-orang tertentu lah. Nanti dalam cerita ini akan ketemu dengan Lydia lah. Itu yang sudah disiapkan untuk perkara-perkara yang belum terduga. Yang melampaui akal budi pikiran. Dia sudah dipersiapkan lewat doanya untuk tuntunan Tuhan yang melampaui semua imajinasi. Pokoknya melampaui yang aku bayangkan. Tapi dia gak nunggu sampai titik itu. Dia belajar setia dengan apa yang sudah ada di tangan. Banyak orang itu matanya tertuju ke 5.000. 5 roti 2 ikan di tangan dibuang-buang. Kalau kita mau mengalami tuntunan Tuhan penuh, mulai dengan sesuatu yang kau dan aku sudah tahu. Dan mereka tahu keputusan-keputusan yang diambil oleh para rasul, para penatua di Yerusalem. Itu yang mereka bawa dari kota ke kota dan mereka beritakan Injil plus
Mereka menjelaskan pada setiap gereja, setiap kota yang mereka kunjungi, apa yang menjadi keputusan bersama gereja mula-mula. Paham ya? Selalu mulai dengan sesuatu yang sudah Anda tahu. Selalu mulai dengan itu. Karena itu, tuntunan Tuhan selalu mulai dengan sesuatu yang sudah menjadi tugas tanggung jawabmu. Tuhan, kenapa Engkau belum menuntun aku? Kalau orang berdoa begitu, tapi mengabaikan tanggung jawab sehari-hari, tolong suruh dia berhenti berdoa sejenak, kembali korah-korah. Kalau memang itu adalah tugasnya. Kalau ada seorang anak muda berkata, aku mau dipakai Tuhan besar, luar biasa, haleluya. Pakai aku Tuhan, tunjukkan satu tanda dari sorga. Tolong mamanya tepuk-tepuk dia, kerjakan PR-mu dulu. Rencana Tuhan yang sejagat raya, yang besar dari sorga itu selalu dimulai dengan yang sudah jadi tanggung jawab di tanganmu. Selalu mulai dengan 5 roti dan 2 ikanmu. Tanggung jawab daripada Paulus dan Silas adalah membawa surat gereja kemana-mana. Mereka bermula dengan itu. Mereka memberitahu, demikianlah ayat 5, jemaat-jemaat diteguhkan dalam iman. Dan makin lama makin bertambah besar jumlahnya. Alhasil karena mereka setia dengan perkara sederhana. Karena mereka itu setia pada perkara-perkara yang sudah ada di tangan mereka. Mereka melakukan tugas mereka. Melakukan tanggung jawab mereka. Tidak heran jemaat diteguhkan. Gak usah orang yang super spiritual. Tapi orang yang berbuah dalam kebenaran. Tidak butuh orang yang super diurapi, yang berjalannya agak ngawang. Haleluya. Tapi orang yang mendarat dan melakukan tugasnya. Orang Kristen yang bertanggung jawab, itulah permulaan, itulah garis start. Go back to your ordinary life. Lihat apa yang belum kau lakukan, yang sudah Tuhan percayakan. Belajar hargai itu dulu. Belajar hargai. Mungkin kita minta Tuhan pakai kita terhadap 1000 orang. Tapi 1, 2, 3 di sekeliling kita tidak pernah kita perhatikan. Bapak, Ibu, Saudara, when you want to obey God, Anda jangan mulai dengan misteri. You obey God literally. Letterlek apa yang sudah Anda ketahui. Nanti ya, orang-orang di sekelilingmu akan dibangun. Seperti di perjanjian baru di sini, jemaat-jemaat itu diteguhkan dalam iman. Makin besar, bertambah besar jumlahnya. Saya jadi ingat ayat, kalau seseorang itu setia dalam perkara kecil atau perkara sederhana, kepadanya akan diberikan perkara-perkara besar. Kau setia dengan 1 talenta, 2 talenta, bahkan 5 talenta diberikan, aku akan memberimu 10 kota. Tuhan tidak berjanji memberkati mimpimu. Tuhan bahkan tidak berjanji memberkati visimu. Allah hanya berjanji memberkati persiapanmu. Ingat perumpamaan yang Yesus berikan. 5 gadis yang bijaksana, 5 gadis yang bodoh. Sama-sama punya pelita, ingin menyongsong mempelai pria. Sama-sama gede hatinya. Cuman bedanya satu yang membedakan berkat Tuhan dan tiada berkat. Yaitu minyak olinya. Sama-sama punya mimpi gede. Yang satu bawa minyak. Yang satu mengentengkan. Yang satunya hanya bermimpi doang. Lihat bedanya. 5 gadis bijaksana itu masuk diundang dalam pesta menjadi orang besar. 5 gadis bodoh di luar sana ketuk pintu pun tidak dibukakan. God never promises to bless your dreams. Keep dreaming if you will. Silakan bermimpi, Tuhan tidak akan memberkati. Tuhan memberkati pelurumu. Tuhan memberkati minyakmu. Tuhan memberkati persiapanmu. God only promises to bless your preparation. Makanya kalau saya berkata, pakailah aku ke bangsa-bangsa. Cukup ngomong sekali sama Tuhan. Tuhan tidak tuli, Tuhan mendengarkannya. Lalu belajarlah bahasa Inggris sungguh-sungguh, grammarnya jangan salah-salah. Tuhan pakai aku ke China. Belajarlah bahasa Chinese, karena di sana mereka nggak ngerti bahasa Jawa. Tuhan tidak akan memberkati orang yang keluarkan mimpi ke surga. Cukup sekali, perkataan pertama itu visi. Dan setialah letterlek dengan visimu. Persiapkan dirimu baik-baik. Di perkara-perkara alami itu, kalau kita setia,
akan ada restu dan berkat supranatural menyertainya. Kayaknya 5 roti 2 ikan itu cuma dipecah-pecahkan. Kan Yesus tidak nurunkan halilintar, lalu keluar asapnya, lalu tiba-tiba roti itu boom, jadi 5.000 roti. Yesus melakukannya dengan memecah-mecah. Proses normal. Cuman waktu dipecahkan, ada restu Bapa. You're doing something natural with supernatural blessing on it. Merinding saya. Anda melakukan sesuatu yang alami, biasa di mata orang, belajar studi tekun kerja, masuk ke toko lagi, dibersihkan produknya, memperlakukan setiap customer dengan sebaik-baiknya, kapan bisa keluar hutang. Nggak masuk hitung-hitungan, tapi Anda diajari Tuhan bahwa aset termahal adalah manusia. Anda memperlakukan customer Anda dengan mengorangkan mereka. Nggak tahu gimana nanti ujungnya ini bisa ketemu. Masalahku gimana? Ada penyelesaian. Tapi Anda cuma setia dalam perkara sederhana. Aku harus mengasihi tetanggaku, mengasihi sesamaku manusia seperti diriku sendiri. Dan Anda tidak tipu mereka. Anda tidak manipulasi, tidak memanfaatkan orang. Hutangnya segudang, jualnya retail pelan-pelan. Anda layani satu. Tidak mengeluh setelah keluar, Anda berkata, terima kasih Ci. Nanti lain kali kembali ya. Orang senang berbisnis dengan Anda. Masuk ke dalam ruang doa Anda. Setelah Anda hitung uangnya, Anda mesti menangis, Tuhan ini kurang. Gak mungkin aku bisa kembalikan hutang. Anakku pun mungkin akan diambil oleh pegadaian. Seperti cerita Elisa dan minyak buli-bulinya yang tidak pernah berhenti mengalir. Anda jangan kaget suatu hari. Tuhan membuat sesuatu mujizat yang Anda tidak duga. Tuhan tidak suruh Petrus bayarlah ikan itu dari uang yang turun dari sorga. Dia berkata, kamu kan nelayan. Pergilah sekarang, pancinglah ikan di Danau Galilea yang ada jutaan ikan itu. Ikan pertama kau ambil, buka mulutnya. Bayarlah bea bait suci untuk aku dan kamu. Hah? Kalau Yesus mau berkati, dia bisa membuat bahkan uang jatuh dari langit atau uang tumbuh di pepohonan. Tapi Yesus berkata tidak, karena kamu nelayan, aku akan bekerja sesuai profesimu. Tapi bukan dari profesimu nanti pertolonganku. Sumbernya bukan dari profesi Anda. Sumbernya dari janjiku. Go back. You're a fisherman kan? Kamu kan fisherman. Ini bukan permen. Kamu kan fisherman. Kamu sekarang pergi kembali mancing. Nelayan ya mancing. Kalau kamu adalah petani ya saya suruh bercocok tanam. Pergilah memancing. Kalau Ishak kan petani, bercocok tanam, maka di negeri Filistin dia mendapatkan 100 kali ganda. Go back to fishing, kembali memancing. Waktu kamu mancing, kamu jual. Tapi nanti kamu akan membayar bea bait suci ini, hai Petrus. Bukan karena hasil penjualan ikan, bahkan ikan ini pun tidak akan sempat kau jual. Aku akan memberkati lewat profesimu, tapi bukan dari profesimu. Ayo, masuk akal nggak? Nggak masuk akal. Sudah jangan dicerna. Saya itu pernah nolong doakan keluarga yang sudah sungguh habis-habisan. Akhir tahun tutup buku. Dia berkata, ini nggak tahu teorinya gimana. Aku cuma setia seperti pastor ajarkan. Tutup. Allahku tetap nggak masuk akal. Jangan coba dimasukkan ke dalam akalmu. Tapi Tuhan tidak bekerja lewat perkara besar. Hasilnya bisa besar. Tuhan selalu bekerja lewat perkara kecil. God doesn't bless your dream. God blesses your preparation. Amin Bapak Ibu. Ketika saya berkata Tuhan 1000 gereja 1 juta murid. Saya ngomong sekali. Habis itu bekerja keras. Persiapkan itu, persiapkan ini. Meeting sana, meeting sini. Tuhan yang tahu betapa keras kami bekerja. Bahkan waktu pandemi. Perbaiki ini, upgrade ini. Tidak semua itu harus bisa dibeli dengan uang. Meskipun kita punya equipmentnya. Kalau yang menjalankannya tidak bagus, latihan lagi. Duduk lagi, kritiki diri sendiri. Wow, gereja ini tidak berdiri di atas dasar yang orang kira, kasih karunia pertumbuhan. Iya, karena Tuhan kalau memberkati itu tidak masuk akal. Tapi jangan lupa kayu bakarnya. Kalau Anda lihat apinya, memang itulah yang dapat glory. Karena memang begitu, karena Tuhan. Jangan lupa. Elia menata mesbah itu sampai ke parit-paritnya diisi air. Dia menatanya dan menyembelih lembu. Don't forget, sebelum kita yang Tuhan berkati itu kayu bakarnya, Tuhan turunkan api. Nggak ada yang namanya itu. Kan sekarang anak-anak muda kan banyak, atau nggak usah muda, keluarga muda. Aku mau pensiun dini.
Aku mau kerja apa yang bisa aku tinggal-tinggal terus tetap menghasilkan? Ya semua orang di dunia ini juga punya pikiran yang sama, gak ada satupun yang ke sana. Kalau bisa ya, bekerja sesuatu gitu loh, apa yang untuk bisa saya tinggal-tinggal, saya bisa jalan-jalan pensiun umur 30 atau umur 45. Silahkan keep dreaming. Silahkan mimpi. Tidak ada. Semua itu harus dipersiapkan. Berkat mujizat memang tidak ada teorinya. Kayu bakar ada prosesnya. Saya dorong Anda, apapun profesi Anda, tahun 2024 jangan takut susah. Saya paling gak takut dengan nubuat orang berkata 2024 nanti susah, 2025 krisis, apa saya gak takut. Saya sudah melewati. Apalagi yang baru tidak ada. Ayo aku hadapi. Jadi orang Kristen anak Tuhan tidak boleh takut susah. Ngomong kanan kirinya, susah itu vitaminku. Kasih tepuk tangan untuk Roh Kudus. Amin ya. Makanya itu suatu kebodohan kalau kita itu iri sama keberhasilan orang. Saya telah ajari hati saya ini sudah saya perintahkan untuk tidak pernah cemburu dan iri sama siapa-siapa. Pada orang yang lebih sukses, saya tidak iri, saya tidak minder. Kepada orang yang tidak iri, tidak minder, kepada orang yang tidak sesukses, saya tidak akan memandang rendah. Karena proses orang belum berhenti, belum selesai, kita belum mati. Yang terdahulu bisa menjadi terkemudian, terkemudian bisa menjadi terdahulu, apalagi di zaman pergeseran seperti ini. Anda akan terkejut nanti hasil akhirnya. Dan saya tidak pernah mau meremehkan orang, saya juga tidak mau iri sama siapa-siapa. Kadang-kadang kita iri sama tetangga kita, kok rumputnya lebih hijau ya? Kan ada pepatah, the grass is always greener on the other side, on your neighbor's lawn. Setiap kali hati saya mau iri, saya selalu beritahu gini, ya kamu jangan cuma lihat warna hijaunya, coba lihat water bill-nya. Juga lihat tuh tagihan airnya. Setiap orang yang berhasil itu pasti ada harga yang dibayar sama dia. Pasti ada. Jadi jangan cemburu, jangan iri. Mind your own business dan keep growing. Dan fokuslah bertumbuh. Katakan pada diri sendiri, fokus bertumbuh. Dan katakan, mataku tertuju kepada Yesus. Oh haleluya. Katakan lagi, tuntunlah aku Roh Kudus. Oh saya yakin kok, tahun ini Tuhan akan menuntunmu di rumput hijau air tenang. Ayat 45 sudah jelas ya. Lihat itu job description-nya rasul-rasul. Kalau kita baca Paulus kayaknya wah mendapat terang dari sorga lah segala. Tapi ternyata very ordinary ya. Ini loh tugas sehari-harinya. Dia bawa surat itu, dia meeting dengan gereja-gereja. Lalu dia tata semuanya pelayanan pada porosnya. Semua mujizat yang lain itu bonusnya. Ini seringkali jarang dikhotbahkan ayat 45. Orang lebih kecanggihnya di Filipi, goncang itu penjara, langsung habis itu terbuka semuanya, kepala penjara bertobat. Wow, jangan lupa, jangan arak tirikan ayat 4. Mereka bawa surat itu, mereka reliable bisa dipercaya oleh manusia. Gak heran mereka bisa dituntun sama Allah. Ayat 6, mereka melintasi tanah Frigia dan tanah Galatia. Mereka pergi nih ke tanah Frigia dan Galatia karena Roh Kudus mencegah mereka. Wait, Roh Kudus mencegah. Saya kira Tuhan hanya bisa mengabulkan karena Roh Kudus mencegah mereka untuk memberitakan Injil di Asia. Ini Asia bukan Asia Tenggara, China, Taiwan, Korea. Ini bukan Asia Tenggara, Thailand, Vietnam. Ini Asia adalah provinsi Asia, ini Turki. Turki adalah sebuah negara atau sebuah benua tepatnya. Di dalam negara ini ada dua benua termasuk Asia dan Eropa. Turki ini unik. Ya, Turki yang saya maksudkan gini tidak ada hubungannya sama Thanksgiving. Ya udah gak apa-apa, ini sedikit joke yang gak lucu. Turki ini sebuah negara bukan kalkun. Turki ini, si Paulus mau ke Turki. Dan di Turki itu kalau tembus ya dia terus ke Asia terus. Asia sungguhan, Asia yang kita kenal hari ini. Tapi Roh Yesus mencegah dia tuh ayat 7. Dan setibanya di Misia, mereka mencoba masuk ke daerah Bitinia. Tetapi Roh Yesus tidak mengizinkan mereka. Kan khotbah sekarang ini judulnya melampaui yang kubayangkan.
tema besarnya tuntunan Tuhan, tuntunan Roh Kudus kan? Jadi dalam hidup kita, waktu kita dituntun sama Tuhan itu, jangan kita cuma mau dituntun ke rumput hijau air tenang. Tapi tuntunan Tuhan itu selalu mulai dengan ini, kalau Anda baca Mazmur 23. Engkau membimbing aku di jalan yang benar oleh karena namamu, baru setelah itu menuntun aku ke air yang hijau dan rumput yang tenang. Jalan, rumput kok bisa tenang sih, air kok bisa hijau, itu lumutan. Sedikit pancingan memastikan bahwa Anda ada pikirannya di gereja. Tapi sebelum dituntun ke rumput hijau dan air tenang, selalu dibimbing ke jalan yang benar. Don't forget this, banyak orang itu mau berkatnya, tapi gak mau bayar harganya. Gak bisa. Kadang-kadang Tuhan mau memberkati kita, tapi Tuhan tidak mau. Bukan karena Tuhan tidak rela. Tuhan ingin dan rindu, tetapi kita hidupnya belum benar. Gimana, how can I bless you kalau pikiranmu salah? Tentang aku, berapa banyak orang yang salah paham sama Tuhan. Bagaimana bisa kalau prinsip hidupmu terbolak-balik semua? Jadi penting sekali dalam kita memahami tuntunan Allah, kita juga harus mengerti isi hatinya. Kita harus tahu pasti seperti kita bisa membedakan merah dari putih. Apa yang tidak diperbolehkan untuk Tuhan. Sebelum kita minta yes-nya Tuhan, pelajari juga no-nya Tuhan. Hari itu Paulus diajari, kamu gak boleh masuk ke Misia, Bitinia, kamu gak boleh masuk ke Asia. Kamu gak bisa ke sana. Tuntunan Tuhan tuh gak selalu ke yes terus. Kadang-kadang Tuhan menuntun kita dalam sesuatu. Dan kadang-kadang Tuhan menuntun kita pada no-nya. Tuhan tuh gak selalu hanya mengabulkan doa. Kadang-kadang Tuhan mencegah kita. Tuntunan Tuhan tuh gak bunyi yes, yes, yes melulu. Kadang-kadang Tuhan akan tunjukkan pada kita apa yang tidak berkenan kepadanya. Beberapa orang belajar untuk mengerti kehendak Tuhan setelah dia mempelajari dulu apa yang bukan kehendak Tuhan. Beberapa orang belajar langsung dari firman, itu yang pintar. Tapi tidak sedikit di antara kita benjut-benjut dulu baru tahu bahwa Tuhan tidak berkenan tentang hal itu. Betul kan? Tapi bagaimanapun juga saya bersyukur, mau benjut-benjut pun, mau babak belur, tetap akhirnya orang itu mengerti kehendak Tuhan dan berakhir baik. Allah bekerja sama mendatangkan kebaikan kalau kita masih mau belajar dari Dia. Hari itu Paulus diajari, Roh Kudus mencegahnya, kamu tidak boleh masuk Asia, tidak boleh masuk Bitinia. Jadi kita juga harus mengerti apa yang mendukakan hati Allah. Tuntunan Tuhan itu tidak selalu di perkara-perkara yang terlalu besar. Saya jadi ingat pemazmur berkata, Tuhan, aku mau menenangkan diriku seperti anak yang disapih. Anak disapi itu umur 3 ke atas sudah gak perlu lagi baby digendong terus. Kalau mamanya keluar dari ruangan dia gak langsung nangis, dia tahu mamanya ada di sana. Dia berkata, aku gak mau berpikir sesuatu yang terlalu muluk, terlalu besar Tuhan. Aku mau menjadi anak yang disapi, belajar percaya seperti anak yang disapi dekat ibunya. Saya ingin Anda untuk mengerti dulu, tuntunan Tuhan memang luar biasa, tapi selalu dimulai dari perkara biasa. Hari itu Paulus mempelajari yang Tuhan larang dalam hidupnya. Jangan muluk-muluk dulu minta sesuatu. Anda sudah setia enggak untuk menjauhi hal-hal yang Tuhan larang di hidupmu? Sudah belum? Jangan-jangan kalau kita enggak clear soal itu, nanti kalau jatuh cinta, ngeroh pun jadi, Tuhan suruh aku jadi sama istri orang itu. Kadang-kadang loh kita itu seperti mau tepuk jidat. Kasus-kasus konseling itu kan banyak, tapi saya tidak bocorkan siapa-siapa karena ini kasus yang saya buat aja. Tapi pasti ada di dunia. Ini cuma sekedar cerita, bukan kejadian sungguhan. Orang kalau jatuh cinta kan bisa nggak objektif. Bisa aja suami orang dia rasa Roh Kudus kasih itu ke dia. Loh, zaman ini sekarang banyak yang kayak begini. Yang lebih gila nggak sedikit. Yang mengatasnamakan Tuhan untuk berbuat kejahatan. Bahkan firman Tuhan pun ditawar, dinegosiasi karena mendengar suaranya. Ini tuntunan ilahi. Mana mungkin Allah menuntunmu kepada sesuatu yang dia larang dalam firman. Jangan berzina, ya kan? Berapa banyak orang membenarkan dosanya.
Karena dia berkata, dia mengaku dia dituntun sama Tuhan. You must be very clear dulu lah, belajar setia dulu. Hal-hal yang Tuhan bilang jangan di hidupmu. Hal-hal yang Tuhan bilang salah, udah jangan dinego, gak perlu lagi minta peneguhan. Aku minta peneguhan dari sorga. Jangan sampai nanti kalau Anda nyetir mobil membuat kemacetan. Waktu di sana lampu hijau, Anda gak jalan. Kenapa? Aku minta peneguhan dari Menteri Perhubungan. Itu SIM-nya dapat dari mana itu? Beli atau apa? Bukan, jangan kita itu ngeflow di jalanan. Di jalanan perlu ngeflow, kadang-kadang kita perlu kreatif. Gimana ini mundurnya, gimana. Tapi pastikan Anda baca buku rambu dulu. Hal-hal yang sesudahnya Anda tahu sebelum dapat surat izin mengemudi. Harusnya sudah Anda dan saya pelajari. Kita harus tahu larangan dulu. Kalau ada lampu kuning, itu bukan berarti genjot cepat sebelum merah. Kita harus ngerti rambu itu bicara apa. Bapak, Ibu, Saudara, banyak orang Kristen masih belum jelas. Minta tuntunan lebih dari Tuhan. Sedangkan perkara-perkara yang dia larang, dia kompromi terus di situ. Come on lah. Saya tidak minta sesuatu yang muluk-muluk dari Tuhan. Seperti anak yang disapih dekat ibunya. Saya sungguh-sungguh cuma berkata sama Tuhan, ajari Philip. Saya kalau doa sama Tuhan Yesus. Untuk tahu diri. Kalau Tuhan sudah berfirman itu tidak boleh dalam hidup saya. Saya tidak perlu peneguhan, tidak perlu Tuhan bicara 2 kali. Tuhan itu bukan hanya juru selamat, dia itu panglima bala tentara. Anda yang angkatan, Anda TNI, Anda akan tahu. Apa-apa jawab, siap komandan, siap dan. Komandan tidak perlu 2 kali lalu ingatkan lagi. Tuhan bicara, cukuplah Anda tahu. Jangan ngeroh. Karena nanti dalam perjalanan, Anda butuh Roh Kudus di perkara-perkara Anda tak tahu. Jadi Anda harus kuat dan grounded, tertanam dalam kebenaran dulu. Kalau dalam kebenaran kita kesleo, terkilir. Dalam kebenaran kita abu-abu. Nanti dalam roh kita ngawur, ngeroh terus. Amin Bapak Ibu Saudara. Latihlah dirimu tahun 2024, gak usah muluk-muluk minta tuntunan gimana. Ajari aku setia di perkara-perkara yang Tuhan larang, ajari aku untuk taat. Apapun perasaanku. Amin Bapak Ibu Saudara. Setelah melintasi Misia, ayat 8, mereka sampai di Troas. Pada malam harinya tampaklah oleh Paulus suatu penglihatan. Ada seorang Makedonia berdiri di situ dan berseru kepadanya. Katanya, menyeberanglah kemari dan tolonglah kami. Wah, saya bisa bayangkan jadi Paulus pasti, loh Tuhan yang suruh aku nginjil, kenapa masuk Bitinia ditolak. Persisnya seperti apa dia ditolak masuk ke Misia, kita nggak tahu. Dia mau masuk ke Asia, dihalangi. Tapi dari sini saya tahu Paulus bukan orang yang dikit-dikit doa, bukan berarti dia nggak saat teduh, bukan berarti dia punya kehidupan doa bolong-bolong. Tapi dia bukan tipe orang yang kalau menghadapi rintangan lalu habis itu lemparkan kembali ke Tuhan. Dia bukan tipe orang yang mau ke gereja, ada badai taufan, ada hujan lah, padahal bukan badai taufan. Lalu dia berkata bukan kehendak Tuhan. Lalu dia buka bisnis sebentar aja ada masalah. Ternyata Tuhan ini bukan kehendak Tuhan untuk aku kerja di sini lalu quit. Dia bukan tipe orang gitu. Buktinya Asia nggak masuk, dia coba Bitinia nggak masuk, dia coba Misia. Tapi setelah 3 kali, kalau dia terus-terusan memaksa, berarti dia tegar tengkuk. Harusnya setelah 3 kali, dari sisinya dia tidak ada masalah. Dia berusaha, tapi kok nggak bisa. Dan tanda-tandanya semakin jelas bahwa Tuhan melarang dia ke sana. Pasti ada ceritanya, cuman Paulus yang tahu, nggak ditulis di dalam firman. Pasti ada tanda-tanda terlalu ketarai bahwa Tuhan tidak menghendaki dia masuk ke situ. Bukan karena dia takut penjara, bolak-balik dia pergi kemana-mana termasuk Filipina, nanti Makedonia, juga dia dipenjarakan akhirnya. Tapi kalau Tuhan yang sertai, pasti ada penyertaan. Di penjara pun nanti dia keluar dengan gaya yang luar biasa. Dengan cara yang ajaib terjadi gempa. Lalu satu kepala penjaranya itu semuanya, satu keluarga diselamatkan. Dia gak takut susah. Paulus bisa susah tapi disertai Allah. Tapi kalau Allah tidak menyertaimu, susahmu percuma. Paulus tidak mau itu. Kalau dia memaksa masuk ke Bitinia, ke Misia, gak akan ada perlindungan Tuhan, gak akan ada pembelaannya. Jadi setelah 3 kali, awal-awal waktu ditolak masuk Asia, pasti Paulus mengeluh begini, aduh Tuhan, kenapa sih Tuhan?
Ini kan pekerjaanmu. Bukankah engkau yang suruh? Masuk lagi, coba nggak bisa. Coba lagi nggak bisa. Coba lagi nggak bisa. Tapi setelah 3 kali, akhirnya bahasa Ibrani, mudenglah dia. Mami, oh Tuhan tidak berkenan. Untungnya Paulus tidak terbawa-bawa perasaan. Dia tahu bahwa hidupnya menuju sesuatu, dia punya tujuan. Ayat 9, pada malam harinya, malam itu juga penolakan ketiga. Mau masuk ke misia nggak bisa. Tampaklah oleh Paulus suatu penglihatan. Tuhan bicara lewat sebuah vision. Katakan vision. Saya tunjukkan bahwa vision tidak sempurna. Dalam penglihatannya, dia melihat seorang Makedonia berdiri di situ. Kalau dalam bahasa Yunaninya dan juga bahasa Inggrisnya bahkan ditulis seperti ini. He saw a Macedonian man. Ditunjukkan gendernya, jenis kelaminnya. Seorang laki-laki Makedonia berdiri di situ dan dada-dada. Tolong kami SOS 911, menyeberanglah kemari. Dan Paulus langsung mengambil kesimpulan, coba melihat ayat yang ke-10. Setelah Paulus melihat penglihatan itu, segeralah kami mencari kesempatan untuk berangkat ke Makedonia. Karena dari penglihatan itu, kami menarik kesimpulan bahwa Allah telah memanggil kami untuk memberitakan Injil kepada orang-orang di sana. Perhatikan, Paulus lihat sebuah vision penglihatan. Dia kurang rohani apa? Orang ini dekat Paul sama Tuhan. Nanti di kapal karam, Yesus bahkan berdiri di sisinya. Di kota tertentu dia dianiaya, Yesus berdiri lagi di sisinya. Ini orang sama Tuhan tuh kayak hubungannya jasmani. Gak seperti kita yang hubungannya hanya rohani. Tapi dalam visionnya ini kok meleset ya kalau Anda baca. Nanti waktu dia ke Filipi, dia gak ketemu laki-laki, dia ketemu Lydia. Lydia itu perempuan. Ternyata Paulus pun belajar untuk melihat tanda. Dan Paulus melihat penglihatan itu, ayat 10, dia langsung mencari kesempatan untuk berangkat. Paulus bukan tipe orang malas. Dia tahu dia harus bekerja untuk Tuhan. Dia tidak ada kesempatan untuk merenungkan dulu, kenapa aku benar, kenapa aku salah. Dulu, 1 jam lagi. Gak dikit-dikit kembali ke ruang doa. Kau bawa apa yang di dalam ruang doamu ke kehidupanmu sehari-hari. Dan berani mengambil kesimpulan, berani mengambil keputusan. Karena Tuhan berjalan denganmu sekalipun Anda dan saya tidak tahu segala sesuatu. Dituntun Tuhan itu nggak usah sedikit-sedikit langsung kembali ke ruang doa. Kecuali kalau memang Anda tidak berdoa. Kalau kita nggak berdoa ya bangunlah mezbah doamu. Kok bolong-bolong kenapa? Nggak ke gereja ya kembali ke gereja melayani Tuhan. Tapi kalau kita sudah punya mezbah doa, jangan dikit-dikit kembali ke ruang doanya. Itu yang membuat banyak orang tidak bisa menjadi pemimpin yang bagus. Karena dikit-dikit dia berkata aku doa dulu, dikit-dikit aku doa dulu. Gak berani ngambil keputusan, tidak berani menarik kesimpulan. Karena ayat 10 dikatakan kami menarik kesimpulan. Kita tidak boleh dalam bahasa Inggrisnya jump into conclusion. Tidak boleh membuat konklusi. Konklusi itu nanti tunggu Tuhan. Tapi kita harus bisa menarik kesimpulan dan mengambil keputusan yang terbaik saat itu. Tuntunan Tuhan itu tidak selalu menunggu Tuhan menuntun. Kalau kita sudah jalan dengan Tuhan, berani ambil kesimpulan, berani ambil keputusan. Tuntunan Tuhan itu tidak selalu, tunggu dulu aku mau dengar lagi, tunggu dulu aku mau dengar lagi. Kalau Anda sudah berdoa, ambillah keputusan. Gak mungkin kita ngawur, karena orang yang berdoa sudah dipenuhi firman. Gak mungkin dia mengambil suatu keputusan yang mendukakan hati Tuhan secara sengaja. Dare to make a decision. Sekalipun kita tidak maha tahu, sekalipun kita, are you ready? Gak pernah bisa pasti detik itu, atau hari itu, bahkan bulan itu. Apakah keputusanmu itu sudah 100% kehendak Tuhan atau bukan? Tapi kalau kita sudah disertai dengan sifat yang tekun, berani susah, berani mati, berani berjuang, gak takut kegagalan. Jangan takut deh ambil keputusan. Tuhan beserta. Kalau Tuhan tidak menyertai persis keputusan itu, nanti Tuhan arahkan keputusan yang lain. Tapi bukan karena Anda quit, tapi karena Tuhan buka pintu sebelahnya nanti. Dia mau masuk Bitinia gak bisa, Misia gak bisa, masuk ke Asia gak bisa. Dituntun Tuhan akhirnya ke Makedonia. Haleluya. Coba kalau Paulus quit waktu disuruh masuk Bitinia. Waktu dicegah masuk Bitinia dia berkata, sudahlah, gak usah gini-ginian lah. Gak ketemu Makedonia. Gak ada cerita mujizat di Filipi, penjara yang dibuka. Gak ada gereja Filipi berdiri di sana. Seorang perempuan yang punya roh tenung dilepaskan. Gak ada. Kita gak boleh jadi quitter. Tuntunan Tuhan itu tidak dimulai dengan Tuhan menuntun selalu. Kalau kita sudah jalan sama Tuhan,
Kita nggak perlu merasakan tuntunan Tuhan baru membuat keputusan. Kalau kita ecek-ecek kaki di kolam, hari panas mungkin dingin airnya. Tapi kalau kita sudah diving, kalau kita sudah menyelam, apakah Anda masih merasa basah? Kalau Anda sudah menyelam, nikmatilah. Siapa di sini pernah menyelam? Angkat tangan. Saya cerita ya, saya pernah sekali menyelam. Tak cerita ya? Boleh? Gak apa-apa kok di luar masih hujan, jadi Anda tidak bisa pulang. Saya menyelam, di depan saya itu ada ikan, itu loh, paus yang dot-dot itu loh. Gede banget, mulutnya di luar biasa, saya tidak rasa basah. Saya menikmati ciptaan Allah. Wow, ajaiblah Tuhan, seperti lagu him yang kita nyanyikan tadi, tiba-tiba gelap. Saya kira saya dimakan sama ikan, ternyata siapa matikan TV? Saya tidak pernah nyelam. Saya cuma lihat National Geography. Tapi kalau Anda menyelam, yang pernah nyelam, Anda rasa basah enggak? Tuhan itu enggak usah dirasa-rasa sebelum Anda kesimpulan. Kalau Anda sudah di dalamnya, make decision already. Pastor, saya tidak tahu apakah ini jodohku. Anda kan punya checklistnya. Tapi aku tidak tahu di seluruh dunia ini, jodohku yang dari Tuhan, itu pasti disediakan satu. Aku menunggu. 10 years later. Sorry ya. Karena kita nunggunya gini, ini ekspektasi namanya. Kita menunggu tiba-tiba Tuhan datang muncul secara daging dan berkata, cucukkanlah tanganmu di lubang apa nih? Ya, lambungku dan di sini. Gini loh ya. Perjodohan itu penting, saya tahu, rumah tangga. Tapi Tuhan masih punya tugas lain lebih penting daripada menampakkan diri untuk jodohmu. Mending Tuhan menampakkan diri untuk Rusia bertobat, itu mungkin lebih ngerti ya. Bapak Ibu Saudara, make a decision, dia Kristen atau enggak? Kira-kira kurang lebih enggak culture semua kebudayaan keluarganya. Buat keputusan yang akal budi. Meskipun ada banyak hal enggak terduga. Make your choice. Jurusan apa anak muda nggak tahu. Orang tua harus tekankan. Anak mudanya nggak tahu, orang tuanya harus jadi pengintai dulu. Makanya ada 2 pengintai kan masuk Kanaan. Papa mama itu nggak tahu segala sesuatu, tetap keputusan anakmu. Tetapi Anda harus bisa pengaruh. Kalau papa mamanya sama-sama nggak punya clue, celaka keluarga itu. Bukankah orang tua itu pengintai yang paling indah untuk masuk Kanaan anaknya? Anda mesti doa. Dan Anda punya pengalaman, anak Anda belum sampai di taraf Anda, tahu dunianya. Anda harus jelaskan bidang ini gimana nak, bidang itu gimana. Menurut pengalaman dan hemat papa mama, ini begini loh papa mama lihat dari teman-teman. Kasih dia materi. Jangan, Pastor Philip, saya sering kali tonton gitu. Anak saya jurusan apa? Jawaban saya bahasa Yunani, Yambo. Lalu tiba-tiba datang dalam kamar ini, Tuhan ngomong apa sama? Ya saya bisa. Tuhan tuh bisa tuntun dengan cara tak terduga. Saya tidak meremehkan itu bahwa Tuhan mampu. Bolak-balik Tuhan bekerja dengan cara begitu sungguhan. Bahkan melampaui akal budi. Melampaui yang kita bayangkan. Saya pernah dituntun Tuhan untuk nuntun orang lain itu dengan cara yang dianya terkejut. Saya juga sama terkejut. Dia bilang, kok kamu tahu? Kok Anda tahu, Pastor? Kok Pastor tahu? Saya juga berkata, kok benar? Sama-sama kagetnya. Tapi hidup itu enggak melulu soal kaget-kagetan. Hidup itu tanggung jawab. Lalu Anda pelajari, ini sangat indah loh. Coba baca lagi, setelah Paulus melihat penglihatan itu, segeralah kami mencari kesempatan. Langsung dia beli tiket kapal. Untuk berangkat ke Makedonia, karena dari penglihatan itu garis bawahi, kami menarik kesimpulan. Dia nggak 100% tahu, by the way saya kasih bocoran, meleset tuh visinya. Bukan laki tapi Lydia. Dia lihatnya pria berjanggut, ketemunya wanita pakai rok. Paulus salah kah? Menurut saya dia nggak salah. Nggak salah. Tuhan kalau kasih penglihatan tuh nggak memberitahu pada kita kilometer berapa. Memang dia ketemu Lydia. Tapi gara-gara Lydia,
Satu keluarga, kepala penjara laki-laki Filipi itu diselamatkan. Dia ketemu pria yang dia lihat di penglihatan, tapi di kilometer nanti. Untungnya dia gak kaku. Yang aku lihat laki kok. Waktu dia lihat Lydia di luar kota, dia berkata, bukan kamu, bukan kamu. Gak jadi itu gereja Filipi. Karena dua orang pertama yang dia selamatkan selain Lydia adalah seorang perempuan lain di Filipi yang punya roh tenung, yang dia usir gara-gara itu masuk penjara. Majikannya kan kehilangan rezeki karena dia punya roh tenung. Dia bisa guamnya. Setelah itu buyar semua keahliannya. Nomornya berapa? Beli nomor. Langsung buyar semuanya. Tiba-tiba dia sadar. Yang dia menangkan cewek lagi. Zaman itu belum emansipasi. Perempuan itu tidak dihargai, pahami. Yang bergengsi itu menangkan laki-laki. Zaman dulu ada satu tempat yang namanya sinagoga. Ya, terdiri dari berapa kakak? Misalkan 10 kakak kepala keluarga. Hitungannya itu pria. Jadi dia ketemu Lydia ini tidak termasuk pertobatan seharusnya. Tapi dia menobatkan seorang perempuan. Lalu perempuan lagi, punya roh tenung lagi. Kalau Paulus kaku, semua harus sesuai dengan ekspektasi, semua harus sesuai dengan pengertiannya. Percayalah kepada Tuhan dengan segenap hatimu dan jangan bersandar kepada pengertianmu sendiri. Kalau dia bersandar pada pengertiannya, nggak akan ketemu sama laki-laki yang dalam penglihatannya. Karena dia ketemu melulu perempuan, wanita lagi. Bapak ibu saudara, don't judge God too soon. Jangan menghakimi suatu situasi apalagi Allahmu terlalu dini. Lalu kami bertolak dari Troas dan langsung berlayar ke Samotrake dan keesokan harinya tibalah kami di Neapolis. Dari situ kami ke Filipi, kota pertama di bagian Makedonia ini, suatu kota perantauan orang Roma. Filipi adalah kota perantauan orang Roma. Di kota itu kami tinggal beberapa hari. Saya kasih sedikit nilai sejarah. Di Filipi, kota itu adalah kota perantauan orang Roma. Saya pernah pergi ke pelayanan di London, di suatu gereja orang-orang barat di sana, tapi pergi ke satu kota namanya kota Bath. Bath itu artinya bathroom atau kota mandi. Disitulah dulu banyak orang Roma pergi mandi di sana karena ada sumber air panasnya. Oke? Jadi kota-kota rileks, tapi kota-kota tempat perantauan Roma ini antikristus semuanya. Mereka itu sangat-sangat memuja kaisar. Jadi waktu masuk ke Filipi, Paulus sudah berbunga-bunga, yes Tuhan menuntun aku ke Makedonia. Makedonia itu provinsi. Filipi itu kota. Waktu dia masuk ke Filipi, waktu masuk ke kota, misalnya kalau seumpamanya ke Manado Anda masuk kota, kalau jalan darat akan muncul kalimat, torang semua basudara, kita semua bersaudara. Misalnya kalau Anda masuk ke Ungaran kota apa? Lupa ya. Ungaran kota murni, kota suci apa nggak tahu. Mesti ada tulisannya. Nah Filipi ini kota tulisannya begini, no new religion allowed. Paulus belum nitis gereja, kekristenan belum sampai ke sana, masuk sudah diberitahu no new religion allowed. Tidak ada agama kepercayaan baru boleh di sini. Kami orang Roma menolak keras. Dia berkata, salah kali Tuhan. Mungkin maksudnya Makedonia itu jenis ice cream. Tuhan suruh saya makan ice cream kali. Bukan ke kota itu. No religion, no new faith allowed. Ayat 13 saya mau selesai. Pada hari Sabat kami keluar pintu gerbang kota. Paulus, Tuhan suruh aku ke Filipi, ke Makedonia. Aku sudah doa loh. Makanya itu perlu fleksibel sekalipun kita sudah doa. Karena Tuhan gak pernah salah. Resepsi kita ini loh gak sempurna. Ya. Suara orang itu oke-oke aja, tapi halo. Sinyal. Kitalah yang bermasalah. Paulus pun dapat masalah, tapi waktu dia masuk ke sana, dia tidak kecewa dan dia keluar gerbang kota pada hari Sabat, hari Sabtunya Yahudi. Kami menyusur tepi sungai dan menemukan tempat sembayang Yahudi. Yang sudah kami duga dari situ. Wah, berbunga hatinya. Mungkin gak di dalam kota, di luar kota. Ada nih di pinggiran kota, saya melihat di sini ada tempat mereka itu berdoa. Berapakah? Waktu dia duduk di sana, setelah duduk kami berbicara kepada perempuan-perempuan yang ada berkumpul di situ, nggak ada prianya. Salah gender kali, masa visiku itu gender confusion ya?
Masa fisikku tuh kebingungan gender. Jelas-jelas Tuhan berkata, saya melihat laki-laki dada-dada. Tolong kami. Seorang dari perempuan-perempuan itu yang bernama Lydia turut mendengarkan. Ia seorang penjual kain ungu dari kota Tiatira, seorang businesswoman yang beribadah kepada Allah. Tuhan membuka hatinya, bukan seorang pria Makedonia, seorang wanita Makedonia di luar kota pinggiran Filipi. Sehingga ia memperhatikan apa yang dikatakan oleh Rasul Paulus. Lydia dibuka hatinya, diselamatkan Tuhan, seorang businesswoman. Sesudah ia dibaptis bersama dengan seisi rumahnya, ia mengajak kami, katanya, jika kamu berpendapat bahwa aku sungguh-sungguh percaya kepada Tuhan, marilah menumpang di rumahku. Dia paksa tinggal di rumah kami. Ia mendesak sampai kami menerimanya. Ayat 15 adalah hari pertama CG di Filipi. Itulah cikal bakal gereja di Filipi dan surat Paulus kepada Filipi. Lalu habis itu turun lagi, gak usah dibaca. Waktu itu ada seorang hamba tenung, waktu Paulus lagi jalan-jalan ke pasar. Nah, dia diikuti oleh satu orang yang kesurupan tapi tidak gila. Tapi dia terus baca meramalkan Paulus tengking dia masuk penjara. Lalu kemudian jemaat pertamanya dimulai dari gempa bumi di dalam penjara, semua pintu terbuka. Bapak, Ibu, Saudara, Paulus akhirnya berkata, waktu dia keluar dari Filipi, dia berkata, I see. Hebat ya Tuhan itu ya. Berarti Paulus salah? Tidak sesuai ekspektasinya. Itu bukan berarti beda dengan yang dia bayangkan. Apa yang dari Tuhan, sekalipun bermula sederhana dari apa yang ada di tangan, ujungnya nanti selalu melampaui perencanaan kita dan selalu melampaui apa yang kita bayangkan. Jangan mulai dengan bayangan. Berhenti halusinasi. Nasi itu udah halus, dihalusi lagi jadi bubur. Buka kacamata hitammu. Jangan mulai dengan yang muluk. Lihat kiri kananmu. Apa yang Tuhan percayakan, mulai dengan itu. Nanti ketika Anda berjalan dengan Tuhan, menoleh ke belakang dan berkata, wow, aku mulai dengan 5 roti 2 ikan, gimana nih 5.000 orang makan? Melampaui yang kau bayangkan. Bukan tidak sesuai dengan yang kau bayangkan, kecuali yang kita bayangkan dosa. Tapi melampaui.